Di dunia bulu tangkis, ada satu pertanyaan yang kayaknya nggak pernah lekang oleh waktu. Gini, kenapa sih ada satu turnamen yang umurnya udah tua banget dari tahun 1899, tapi sampai sekarang tuh masih kerasa sakral dan, istimewa banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, di tengah gemerlapnya turnamen-turnamen modern yang hadiahnya jutaan dolar, sorotan medianya luar biasa, tapi ada satu panggung yang seolah berdiri tegak, nggak tersentuh sama waktu. Panggung yang jadi saksi bisu dari setiap tetes keringat dan bahkan air mata para legenda. Dunia bulu tangkis kan terus berubah ya, aturan ganti, pemain datang dan pergi. Tapi makna dari panggung yang satu ini nggak pernah pudar. All England itu tetap jadi ujian tertinggi. Bukan cuma soal skill, tapi yang lebih penting lagi soal mental. Yap, namanya adalah All England Open Badminton Championships. Sebuah nama yang begitu disebut rasanya langsung membawa beban sejarah lebih dari 1 abad di pundaknya. Jadi, apa sih yang bikin turnamen ini spesial banget? Nah, buat ngerti itu, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke akarnya. Ke masa di mana bulu tangkis baru mulai dikenal sebagai olahraga kompetitif. 1899. Coba bayangin. Itu jauh sebelum Perang Dunia Pertama loh. Nah, di saat itulah turnamen ini lahir. Jadi pelopor, jadi fondasi buat semua kompetisi yang kita kenal sekarang. Coba deh kalian bayangin konteksnya. Zaman itu tuh belum ada yang namanya sistem point ranking, BWF aja belum ada. Jadi, All England itu bukan sekadar kompetisi biasa. Dia itu pusatnya dunia bulu tangkis. Siapapun yang bisa juara di sini, ya udah otomatis dia dianggap yang paling jago sedunia. Titik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat memahami status All England. Selama puluhan tahun, dunia tuh nggak punya penentu resmi siapa juara dunia. Cuma ada satu panggung yang jadi patokan mutlak. Coba lihat deh jarak waktunya di sini. All England itu udah ada hampir 80 tahun sebelum kejuaraan dunia BWF yang pertama digelar. Dan lebih dari 90 tahun sebelum bulu tangkis akhirnya masuk Olimpiade. Gila kan? Jadi selama rentang waktu yang super panjang itu, ya cuma All England satu-satunya gelar yang paling prestisius, yang paling diincar semua orang. Nah, ini poin utamanya. Selama puluhan tahun itu, menang All England ya sama aja kayak dinobatkan jadi juara dunia nggak resmi. Gelar ini, tanpa debat, adalah tiket buat diakui sebagai pemain nomor 1 di planet ini. Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat gimana warisan sejarah tadi menciptakan sebuah tekanan yang unik banget. Sesuatu yang nggak akan kalian temukan di turnamen manapun. Kalau turnamen-turnamen modern kan biasanya megah, sorakan penontonnya kenceng banget. Tapi di Birmingham, suasananya tuh beda. Arenanya seolah punya jiwa sendiri, menyimpan energi dari semua pertandingan legendaris yang pernah terjadi di situ. Tekanannya terasa lebih hening, tapi justru itu yang bikin makin menusuk. Dan inilah inti dari tekanannya. Setiap shuttlecock yang dipukul, itu seolah-olah disaksikan sama arwah para juara masa lalu. Jadi pemain itu nggak cuma berantem lawan orang di seberang net, mereka itu juga berantem melawan standar yang udah dibuat sama para legenda yang fotonya dipajang di dinding arena. Nah, karena tekanan yang unik inilah, All England jadi sebuah ujian yang sangat-sangat khusus. Bahkan buat nama-nama paling besar dalam sejarah bulu tangkis sekalipun. Sebut saja Taufik Hidayat, Lin Dan, Lee Chong Wei. 3 legenda ini, dengan gaya main yang beda-beda, semuanya setuju sama satu hal. Menang di All England itu rasanya beda. Tekanannya itu datang dari hasrat buat ngebuktiin diri kalau mereka layak bersanding dengan nama-nama besar dalam sejarah. Dan ini fakta yang paling bikin merinding. Banyak banget pemain hebat yang udah punya gelar juara dunia atau bahkan medali emas Olimpiade, tapi nggak pernah berhasil naklukin panggung Birmingham. Ini bukti nyata kalau All England itu ujian yang levelnya beda. Di turnamen lain mungkin teknik dan stamina udah cukup. Tapi di sini, yang diuji itu hal-hal yang nggak kelihatan. Kesabaran di poin-poin krusial, ketenangan pas sejarah seolah-olah neken pundak kita, dan kekuatan mental buat ngadepin tekanan yang nggak terucap itu. Ini semua membawa kita ke kesimpulannya. Kenapa pada akhirnya gelar ini tuh begitu didambarkan? Jawabannya jauh melampaui hadiah uang atau poin ranking. Jadi gini, ngangkat trofi All England itu sebuah pernyataan. Itu adalah simbol kalau seorang pemain udah berhasil melewati ujian yang sama dengan idola-idola mereka, para legenda sebelumnya.
Nama mereka bakal terukir abadi dalam garis keturunan para raja dan ratu bulu tangkis. Terus kalau dinilai pakai angka, berapa nilainya? Berapa poin ranking yang setara dengan warisan abadi? Berapa hadiah uang yang bisa membeli tempat dalam buku sejarah? Jawabannya simple, nggak ada. Karena nilai All England memang nggak bisa dihitung pakai angka. Itu sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang dirasakan di dalam hati setiap pemain. Nilainya itu hidup di setiap cerita yang diturunkan dari pelatih ke atlet, di setiap foto hitam putih para juara, dan di dalam mimpi setiap anak kecil yang baru pertama kali pegang raket. Mungkin kita bisa simpulkan kayak gini. Kalau Olimpiade yang 4 tahun sekali itu adalah puncak tertinggi pencapaian seorang atlet, maka All England adalah tempat di mana status legenda itu sendiri lahir dan ditempa setiap tahunnya. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba bayangkan kalian ada di posisi pemain elit dan cuma punya satu kesempatan buat milih. Puncak tertinggi pencapaian olahraga lewat medali emas Olimpiade atau tempat abadi dalam sejarah lewat gelar All England. Pilihan yang sulit kan?